Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama, ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik, apa kabarmu? Yuk, pada pagi hari ini kalian siap untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu? Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Tutup matamu, lipat tangan, ikuti kakak Cynthia untuk berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, selamat pagi. Kami mengucap syukur Bapa buat semua kebaikan-Mu, buat semua berkat, tidur malam, dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk mengikuti ibadah online, dan kami siap untuk memuji, dan melompat, dan menari, serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, siang, sampai akhirnya nanti ke dalam tangan Tuhan Yesus yang baik. Tuhan memberkati kami semua, memberkati semua kakak-kakak sekolah minggu yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu dan memuji Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Yang cinta Tuhan, kita katakan amin. Yuk adik-adik, kita akan memuji Tuhan tentang kasih, yaitu kasih akan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Yuk bersama-sama, karena kasih Tuhan Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, haleluya. Yuk kita bersama-sama menyanyi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi,
Sekarang saatnya kita beri yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Nah, adik-adik, minta mama, papa untuk membantu memberikan persembahan kepada lewat transfer rekening sekolah minggu yang tertera di bawah ini. Ya adik-adik ya, jangan lupa Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiranmu untuk Tuhan. How I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. From all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. From all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik untuk kami. How I love you, Lord. I love you, Lord. From all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, urapi, pakai kakak Nina Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dia Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Bapa, ini hati kami Bapa. Kami bawa kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, yuk sekarang kita dengar kakak Nina yang membawakan firman. Yuk. Salam adik-adik, semua pasti sukacita ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan bersama Kak Cynthia. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Duduk yang manis ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua ya, buat kami mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba juga ya, biar hamba bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Kami sehati di dalam nama Yesus, kami mau usir semua roh jahat, semua roh iblis yang membuat kami tidak bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, yang membuat kami tidak mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Adik-adik yang cinta Tuhan Yesus katakan amin. Nah adik-adik, minggu ini kita mau belajar firman Tuhan dari Matius 26
ayat 36 sampai 46 tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas firman Tuhan lebih jauh lagi, kakak mau bertanya nih, kira-kira siapa sih yang bisa kita teladani dalam hal berdoa? Nah, adik-adik, coba difikirkan ya. Sebelum adik-adik menjawab, kakak mau ajak adik-adik melihat video berikut ini. Yuk, lebih duduk yang manis dan yang rapi. Kita lihat videonya. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 murid-Nya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua murid-Nya untuk duduk dan sementara Ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih karena itu Ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar Ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-murid-Nya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-murid-Nya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya bahwa sebentar lagi Ia akan ditangkap. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat kan videonya? Pasti adik-adik bisa menjawab pertanyaan kakak tadi. Masih ingat gak pertanyaannya? Kakak tadi tanya adik-adik, siapa sih yang bisa kita teladani dalam hal berdoa? Bener adik-adik, jawabannya Tuhan Yesus. Adik-adik tahu gak? Tuhan Yesus itu sangat suka berdoa. Dia selalu rajin berdoa kepada Bapa di sorga. Kadang-kadang dia berdoa sendiri, kadang-kadang dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat filmnya kan? Sebelum Tuhan Yesus disalib, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalib, dia mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Pada malam itu, Tuhan Yesus sangat sedih sekali. Tuhan Yesus sangat takut sekali. Tuhan Yesus tahu kalau waktunya sudah dekat. Dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dosa adik-adik, dosa kakak, dosa mama papa, dan dosa semua umat manusia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat takut.
Tuhan Yesus itu sangat sedih. Makanya dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Nah, waktu mereka sampai di Taman Getsemani, adik-adik, Tuhan Yesus bilang sama ketiga muridnya itu. Siapa namanya ketiga muridnya itu? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tuhan Yesus bilang, kalian tinggal di sini ya. Kalian berjaga-jaga dan berdoa. Lalu Tuhan Yesus maju sedikit masuk ke dalam Taman Getsemani. Lalu dia berlutut. Dia berdoa sama Tuhan. Dia meminta kekuatan kepada Bapa di sorga. Saking sedihnya adik-adik, keringatnya bercucuran seperti tetesan darah. Nah adik-adik, Tuhan Yesus menyatakan keinginannya kepada Bapanya di sorga. Dia berdoa kepada Bapanya di sorga. Dia meminta kekuatan kepada Bapanya di sorga. Adik-adik mau tahu nggak doa Tuhan Yesus? Kita bisa lihat di Matius 26 ayat 39. Ayo adik-adik, dibuka Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Adik-adik, Tuhan Yesus menyatakan keinginannya pada Bapa di sorga. Tuhan Yesus bilang, Bapa, kalau boleh aku jangan disalib dong. Bapa, jangan salib dong. Kalau aku boleh meminta. Nah, Tuhan Yesus bilang begitu sama Bapaknya. Dia menyatakan keinginannya, kemauannya kepada Bapa di sorga. Dia bilang, Bapak aku boleh dong gak disalib. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tahu kalau dia harus taat kepada Bapanya di surga. Tuhan Yesus tahu kalau dia harus melakukan kehendak Bapanya. Tuhan Yesus walaupun sedih, walaupun takut, Tuhan Yesus tahu kalau dia harus taat pada perintah Bapanya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sampai 3 kali berdoa. Pada doanya yang pertama, Tuhan Yesus menyatakan keinginannya kepada Bapanya di sorga. Dia bilang, aku jangan disalib ya Bapa. Tapi adik-adik tahu nggak? Pada doa Tuhan Yesus yang kedua dan ketiga kalinya, akhirnya Tuhan Yesus bilang, Bapa, kalau memang aku harus disalib, ya sudah, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Tuhan Yesus akhirnya menyerahkan kehendak Bapa yang terjadi. Tuhan Yesus akhirnya menyerahkan dirinya untuk disalib. Karena Tuhan Yesus tahu hanya lewat kematiannya di kayu salib, semua umat manusia bisa diselamatkan. Nah adik-adik lihat nggak tadi Tuhan Yesus? Dia taat kepada Bapanya. Dia tidak memaksakan kehendaknya kepada Bapanya. Nah adik-adik juga harus seperti itu. Kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik juga harus taat kepada Mama Papa. Adik-adik tidak boleh membantah perkataan Mama Papa. Adik-adik harus turut semua nasihat Mama Papa. Seperti Tuhan Yesus yang taat kepada Bapanya. Nah, adik-adik juga harus contoh Tuhan Yesus. Tidak boleh memaksakan kehendak. Adik-adik juga nggak boleh memaksakan keinginan adik-adik, kemauan adik-adik sama papa mama. Misalnya, adik-adik mau apa ya? Misalnya adik-adik mau sepeda. Terus adik-adik paksa nih mama papa. Walaupun mama papa bilang, nanti ya kalau papa mama sudah ada duitnya, kita beli. Tapi adik-adik nangis sampai guling-gulingan di lantai. Boleh nggak? Nggak boleh ya adik-adik. Adik-adik tidak boleh memaksakan kehendak adik-adik supaya mama papa turutin.
adik-adik harus mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat pada Bapaknya. Tuhan Yesus menyerahkan semua kehendak Bapaknya yang terjadi. Tuhan Yesus tidak memaksa Bapaknya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat ya, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita manusia. Tuhan Yesus begitu besar kasihnya kepada manusia, kepada adik-adik, kepada kakak, kepada mama, papa, kepada semua manusia. Kalau Tuhan Yesus nggak punya kasih yang besar, dia nggak mungkin mau mati di kayu salib. Tapi karena Tuhan Yesus tahu bahwa hanya lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita semua mendapat keselamatan. Kita semua punya tempat di surga. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau bahas nih tentang murid-murid Tuhan Yesus yang tadi. Adik-adik ingat nggak apa kata-kata Tuhan Yesus pada murid-muridnya waktu dia mau berdoa di Taman Getsemani sampai 3 kali? Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kalian tinggal di sini ya, dan berjaga-jaga dan berdoa supaya kalian tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, adik-adik, mereka ingat nggak apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Mereka lakukan nggak apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Wah, ternyata tidak ya adik-adik. Mereka bertiga, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, melakukan apa adik-adik? Ya, mereka tertidur. Mereka tidur, mereka tidak berjaga-jaga, mereka tidak berdoa. Nah, adik-adik, tapi Tuhan Yesus marah nggak? Tuhan Yesus nggak marah ya. Tuhan Yesus bilang, ya sudah, kalian tidur deh. Karena waktuku sudah dekat. Orang yang mau menangkap aku sudah datang. Itu kata Tuhan Yesus pada saat dia ketiga kalinya berdoa dan mendapati murid-muridnya tidur. Nah, adik-adik boleh nggak seperti itu? Tidak ya adik-adik. Kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Apa sih Kak berjaga-jaga dan berdoa? Apa sih artinya? Kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ajarkan kita harus selalu rajin berdoa. Kita harus selalu berdoa pada Tuhan. Tahu nggak adik-adik, berdoa itu apa? Berdoa itu adalah kita berbicara kepada Tuhan Yesus. Kita menyatakan keinginan kita, kemauan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, lewat doa kita bisa kuat menghadapi semua tipuan iblis. Dan lewat doa, kalau adik-adik rajin berdoa, terus adik-adik rajin minta urapan Roh Kudus, pasti adik-adik diberikan kekuatan untuk berani berkata tidak pada dosa. Contohnya gimana? Adik-adik, ayo siapa yang tahu? Nah, contohnya gini adik-adik. Misalnya nih, adik-adik kan lagi sekolah nih. Nah, sekarang kan lagi sekolah online. Nah, lagi ujian nih. Ada yang lihat gak? Kalau pas ujian adik-adik gak bisa jawab, terus adik-adik nyontek. Ada yang lihat gak? Mama papa lihat gak? Gurunya lihat gak? Enggak ya adik-adik. Tapi yang lihat siapa? Tuhan. Nah, kalau adik-adik rajin berdoa, rajin minta urapan Roh Kudus, pasti pada saat adik-adik ujian tidak bisa jawab, iblis bilang begini, udah nyontek aja, kan gak ada yang lihat. Kamu mau nilai 100 nggak? Nyontek aja. Tapi karena adik-adik rajin berdoa, sebelum ujian adik-adik minta urapan Roh Kudus ingatkan adik-adik,
Kalau sebagai anak-anak Tuhan harus taat pada perintah Tuhan. Adik-adik tidak akan melakukan perbuatan menyontek karena adik-adik adalah anak Tuhan yang baik. Nah, satu lagi nih contohnya. Misalnya nih, adik-adik lagi nonton film di video. Di apa tuh namanya tuh? Di HP adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak kalau kita nggak boleh nonton film-film porno? Ayo adik-adik yang besar. Nah, kalau adik-adik terus minta diurapi Roh Kudus, adik-adik terus berdoa sama Tuhan Yesus, pasti Roh Kudus selalu ingatkan adik-adik untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Karena menonton film porno itu adalah dosa. D-O-D-O-S-A-S-A. Dosa. Nah, contoh yang terakhir ya adik-adik. Sekarang kan lagi ibadah online nih ya. Nah, kalau ibadah online, ibadahnya jam berapa? Kan bebas ya adik-adik ya. Mau ibadah jam berapa, mau ibadah pagi, mau ibadah siang, mau ibadah malam. Kadang-kadang ada nggak yang nggak ibadah? Nah, kakak percaya adik-adik sekolah minggu GBI Visi Pemulihan pasti semuanya rajin beribadah. Nah, rupanya kalau tiap hari minggu kita kan harus ibadah anak ya adik-adik ya. Adik-adik ditelepon nih sama teman adik-adik. Yuk kita ke mall yuk. Habis itu kita berenang. Nah, terus iblis bilang, udah ikut aja. Sekali-sekali kan boleh nggak beribadah. Ngapain beribadah melulu? Kayak kamu aja yang punya surga. Itu kata iblis tuh di telinganya, di telinga adik-adik. Tapi karena adik-adik anak yang taat, anak yang selalu rajin berdoa, anak yang selalu minta urapan Roh Kudus, terus Roh Kudus ingatkan, jangan, kamu harus beribadah dulu. Setelah ibadah, setelah mencari Tuhan, baru boleh ke mall, boleh berenang. Tuhan Yesus nggak larang ya adik-adik. Nah adik-adik, dari kisah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ini, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus bahwa kita harus menjadi anak yang rajin berdoa. Kita harus menjadi anak yang taat kepada perintah Tuhan. Kita harus menjadi anak yang selalu minta urapan Roh Kudus. Dan kita harus tahu bahwa melalui doa kita bisa bicara pada Tuhan Yesus, kita bisa menyatakan semua keinginan kita, semua kemauan kita kepada Tuhan. Tapi adik-adik harus ingat, tidak boleh memaksakan kehendak kepada Tuhan. Adik-adik harus ingat bahwa semua doa kita belum tentu dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat adik-adik, apa yang terbaik buat kita semua. Belum tentu apa yang kita mau, apa yang kita doakan itu baik buat kita. Tapi adik-adik harus ingat, apa yang Tuhan Yesus berikan buat kita, buat hidup adik-adik, pasti itu yang terbaik buat adik-adik. Nah, adik-adik sudah ngerti ya firman Tuhan hari ini. Kita melihat Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, kita harus berikan apa pada Tuhan Yesus? Adik-adik tahu nggak? Kita harus selalu bersyukur pada Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Kita harus selalu rajin berdoa dan taat pada perintah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kakak mau kasih ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari Matius 26 ayat 41a.
Adik-adik pasti ingat tadi pesannya Tuhan Yesus kepada ketiga muridnya ketika dia mau berdoa. Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tadi sudah ngerti adik-adik ya, apa maksudnya berjaga-jaga dan berdoa. Harus selalu rajin berdoa dan minta pertolongan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang mampu mengingatkan kita, mengingatkan adik-adik, mengajar adik-adik untuk melaksanakan perintah Tuhan. Nah adik-adik, hari ini, minggu ini, firman Tuhannya sudah selesai. Nah, Alkitabnya ditutup. Sekarang adik-adik berdiri semua. Kita mau menerima urapan Roh Kudus. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita menerima urapan Roh Kudus, kita mau berdoa dulu, minta ampun sama Tuhan Yesus atas semua dosa-dosa kita. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus, kalau Engkau mengajarkan kami untuk menjadi anak yang rajin berdoa, yang taat pada perintah Tuhan, yang selalu meminta urapan Roh Kudus, yang selalu meminta kekuatan pada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang baik, ampuni kami ya, kalau kami sering tidak taat pada mama papa, kalau kami suka menyontek, kalau kami suka tidak beribadah, kalau kami suka malas berdoa, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau urapi kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang selalu taat pada perintah Tuhan Yesus. Mari adik-adik, angkat tanganmu, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi, kita mau manggil Roh Kudus untuk memenuhi kita. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Sekali lagi adik-adik, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapi kami Tuhan, urapi kami Roh Kudus. Hiararabashikarabalabo, hiararabasyara.
urapi setiap adik-adik kami Tuhan. Urapi mereka Tuhan, Engkau yang melawat mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Urapan Roh Kudus menyentuh mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Urapan Roh Kudus menjamah mereka Tuhan, menjadikan mereka anak-anak yang taat kepada orang tua, anak-anak yang taat pada perintah Tuhan, anak-anak yang berbeda dari anak-anak di dunia ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Urapi semua adik-adik kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu GBI Visi Pemulihan Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam nama Yesus. Jadikan mereka anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu dengar-dengaran pada Tuhan Yesus, anak yang selalu rajin berdoa, anak-anak yang selalu taat pada orang tua mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk jamahan-Mu. Kami percaya Tuhan, semua adik-adik kami Tuhan yang saat ini sedang beribadah online, Tuhan sudah lawat, Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah urapi, Tuhan sudah jadikan mereka anak-anak yang taat pada orang tua, anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang selalu melakukan perintah Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang cinta Tuhan Yesus katakan amin. Doa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua pemeliharaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat ibadah online hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kakak-kakak sekolah minggu yang selalu membimbing kami Tuhan. Roh Kudus, tolong ini Tuhan untuk kami belajar online Tuhan, supaya kami semakin pintar Tuhan. Tuhan Yesus juga Engkau sembuhkan orang-orang yang terkena COVID Tuhan. Engkau sembuhkan mereka Tuhan dari COVID Tuhan, dan juga untuk pembangunan Indonesia supaya bisa semakin maju dan corona bisa hilang dari Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik masih tetap berdiri ya. Sekarang angkat tanganmu. Kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah online kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu GBI Visi Pemulihan dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan menjadi anak-anak yang baik. Berkati mereka Tuhan menjadi anak-anak yang taat pada perintah Tuhan, menjadi anak-anak yang taat pada orang tua, menjadi anak-anak yang dapat menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah anak online GBI Visi Pemulihan. Shalom.